Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 19. Jasa kebajikan dari Guru Dharma. Sun Fasyang Sutra Teratai, episode 1690. Seketika menjadi kabur akan sebab musabab sebelumnya, sebagai penderitaan dari kelahiran. Manusia mengawali kehidupan dengan memasuki kandungan ibu, menetap di dalam perut ibu, di antara organ mentah dan organ matang, terjepit dan tergantung terbalik, mendatangkan rasa sakit yang tak terhingga. Hingga ketika keluar dari kandungan ibu, seakan tubuh ditusuk angin panas, seakan menginjak di atas pedang, tanpa sadar berteriak keras, seketika menjadi kabur akan sebab musabab dalam kehidupan sebelumnya. Inilah penderitaan dari kelahiran. Benih kebingungan kemudian dimulai kembali. Jika kita bersungguh hati untuk memahami naskah sutra ini, maka kita akan mampu mengetahui bagaimana awal kehidupan dan memasuki rahim sang ibu. Ketika mulai memasuki rahim sang ibu, berada di dalam rahim sang ibu, di mana sel sang ayah dan sel telur sang ibu menjadi satu, dan hanya satu-satunya, nama rupa saja. Dikatakan ketika kondisi fisik ibu mengalami perubahan, baru tahu ternyata sudah ada. Sudah ada, ternyata sudah mengandung. Dan baru tahu, ternyata sudah mengandung berada di dalam tubuh ibu. Saat itu masih belum memiliki akar. Ini dinamakan nama rupa, dan hanya sebuah sebutan saja. Dikatakan sudah ada, namun masih belum memiliki akar, hanyalah rupa. Ini adalah masa-masa mengandung, terus-menerus dan membutuhkan beberapa waktu. Di dalam proses masa ibu mengandung, di mana embrio berkembang secara bertahap, perlahan-lahan, 5 anggota tubuh manusia, kepala, kaki, dan tangan mulai terbentuk di dalam rahim sang ibu. Bayi mengalami proses pematangan ini dan perubahan. Sebenarnya, kita tidak punya cara untuk mengetahuinya. Seperti apa penampilan kita pada saat itu? Bagaimana kondisinya? Kita tidak bisa merasakan apapun. Jadi, kita tidak tahu, masih berada di dalam kandungan, terus seperti itu, hingga cukup bulan, semua panca indera lengkap. Kaki, tangan, mata, telinga, dan hidung pun lengkap. Ketika cukup bulan dan akan lahir, posisi bayi menjadi terbalik, jadi menggantung kebalik. Dengan waktu yang sangat cepat, bayi berputar, sehingga dalam posisi terbalik. Tidak heran, ibu yang melahirkan merasakan kesakitan yang luar biasa. Di dalam perut bayi bergerak dan berputar, berjuang keras untuk keluar dari rahim, baik yang melahirkan maupun yang dilahirkan, bersama-sama merasakan penderitaan, memuntir dan memutar balik, hingga akhirnya dalam posisi terbalik ini, maka mendatangkan rasa sakit yang tak terhingga, hingga ketika keluar dari kandungan ibu, memuntir berjuang keras dan keluar rahim, sangatlah sulit. Baik yang melahirkan maupun yang dilahirkan sama-sama menderita. Bayi di dalam perut berusaha, berjuang, dan berputar,
Sang ibu merasa kesakitan. Bayi pun merasakan proses untuk dilahirkan itu sangatlah tidak mudah. Seakan tubuh ditusuk angin panas, seakan menginjak di atas pedang. Ketika tubuh bayi bersentuhan dengan udara, rasanya seperti angin panas menusuk tubuh. Itulah sebabnya bayi menangis saat lahir. Menangis dengan suara keras. Hal itu terjadi karena seluruh tubuhnya terasa sakit. Saraf-saraf di tubuhnya merasakan sensasi tersebut, seolah-olah tertusuk dan terasa nyeri, seakan menginjak di atas pedang, seperti berguling di dalam tumpukan pisau dan pedang. Sangat menyakitkan. Tidak heran bayi menangis keras saat lahir. Oleh karena itu, tanpa sadar berteriak keras. Seketika menjadi kabur akan sebab musabab dalam kehidupan sebelumnya. Seketika menjadi kabur akan kehidupan sebelumnya. Karena mereka tidak ingat lagi seperti apa kehidupan sebelumnya. Hanya saja saat ini bayi tersebut bergelora dan berjuang menghadapi dunia luar yang penuh penderitaan. Mereka lupa akan kehidupan masa lalu, benar-benar melupakannya. Kabur, mereka benar-benar lupa. Semuanya terkubur seperti ini, mengubur segala ingatan di kehidupan sebelumnya. Mereka lupa menjadi kabur akan sebab musabab dan kehidupan sebelumnya. Inilah penderitaan dari kelahiran. Karena jalinan jodoh dengan orang tua, maka mereka datang ke dunia, sehingga memulai kehidupan baru. Mereka memulai kehidupan yang penuh penderitaan ini. Mereka mulai menghadapi dunia. Mereka pelan-pelan menyerap pengalaman kehidupan. Dengan mulai dari berinteraksi dengan orang tua, hubungan keluarga dan masyarakat, pelan-pelan bersentuhan, mereka mulai merasakan banyak perasaan. Bukankah perasaan ini adalah keinginan? Sehingga mereka memiliki nafsu keinginan. Seiring waktu, dengan kebiasaan duniawi, mereka mengakumulasi tabiat buruk ini, mengakumulasi keserakahan dan nafsu keinginan, yang mengarah pada nafsu keinginan untuk memiliki segala yang mereka cintai. Keserakahan ini, mereka mulai menciptakan karma keberadaan. Selanjutnya, keberadaan karma ini dimulai seiring bertambahnya usia. Mereka mengejar pendidikan, karir, dan keluarga, dan terakhir menua, sakit, dan mati. Inilah siklus kehidupan. Beberapa hari ini memang terus membahas bagian ini berulang-ulang. Manusia datang ke dunia. Di dunia ini ada banyak jenis. Ada banyak jenis sebab akibat, kesulitan, kebahagiaan, penyebab penderitaan, penyebab kebahagiaan, karma baik dan karma buruk. Walaupun hidup di dunia hanya singkat, berteriak dengan keras, sakit parah. Pembalikan yang sangat besar ini tidak dapat mengingat sebab dan akibatnya. Karma sebelumnya terus berlanjut. Karma selanjutnya, kemalangan dan keberkahan diakumulasi pada saat ini. Ini sangat berkaitan besar dengan hidup kita. Berkaitan dengan kehidupan lampau kita, kehidupan ini dan kehidupan mendatang. Semuanya berkaitan erat. Bagaimana kita dapat seperti ini? Kita tidak tahu, tidak disebutkan
Bagian naskah ini mengungkit tentang kehamilan awal selama masa kehamilan ini, di masa lampau, saat ini, di masa lampau. Berbuat bagaimana? Berbuat kebajikan atau kejahatan? Dalam kehidupan ini, berbuat baik atau jahat? Kalau kebajikan, maka itu adalah akumulasi berkah. Kalau kejahatan, maka itu adalah akumulasi segala hal karma. Karma yang ada di dunia ini, maka perjalanan hidup kita, perjalanan tubuh jasmani ini, kita harus sangat jelas. 4 kebenaran mulia, 12 nidana, saling berkesinambungan. Pertama-tama, memberitahu kita tentang penderitaan. Penderitaan berasal dari sebab penderitaan. Setelah mengetahui tentang sebab penderitaan, saat ini kita harus bagaimana untuk melatihnya. Penderitaan ini dapat lenyap. Harus ke jalan menuju lenyapnya penderitaan. Dan harus menuju jalan lenyapnya penderitaan. Harus memahami asal dari kelahiran, yaitu 12 nidana. Inilah yang disebut berkesinambungan. Kita harus memahami ini merupakan hal paling dasar dalam pelatihan diri kita, adalah titik awal, juga merupakan bermulanya seorang kehidupan, dimulai dari sini hingga pada akhirnya menghembuskan nafas terakhir, juga sangat penuh perjuangan. Rasa tidak rela pada saat datang, penuh dengan rasa sakit yang bergejolak, rasa sakit yang mengiris perut dan hati. Penderitaan tak tertahankan. Melihat dunia sama dengan melihat seluruh diri, bagaikan panas, angin, api yang bergulir membakar diri kita. Penderitaan tak tertahankan pada seluruh tubuh, bagaikan sayatan pisau, karena kita sudah lupa, telah melupakan seluruhnya, disebabkan oleh penderitaan akan kelahiran ini, lebih melupakan kehidupan masa lampau di kehidupan akan datang. Sebenarnya bagaimana gelombang besar penderitaan ini sepenuhnya menghapus apa yang ada sebelumnya. Segala sesuatu yang ada sebelumnya, secara bertahap, kita tumbuh dewasa. Dan secara bertahap, kita mulai mengakumulasi karma baik dan buruk. Begitulah cara kita menjalani hidup. Ini adalah proses yang sangat sulit. Jika kita dapat memahami dengan jelas keberadaan siklus, maka kita harus mampu tekun dan bersungguh hati. Kemudian, kita secara alami akan meninggalkan keberadaan siklus. Sutra Buddha terus-menerus berbicara tentang pembebasan dari keberadaan siklus dan menegakkan sila. Kita tidak memahami ini karena kita melupakan segalanya pada saat kesakitan, saat kita meninggalkan rahim ibu. Kalau tidak, kita akan mengetahui semua hal dari kehidupan sebelumnya. Hanya saja, kita telah melupakannya, karena ketika kita dilahirkan dalam kehidupan ini, seolah-olah kita tertusuk oleh pedang angin. Pada saat itu, seolah-olah kita disiksa oleh angin panas, mendidih, dan pedang yang menyebabkan kita menangis dengan sedih. Setelah pengalaman ini, kita tidak mengingat apapun. Kita tidak mengingat apapun dan kita memulai yang baru. Ini adalah derita lahir. Kehidupan kita dimulai dengan penderitaan yang kita alami
setelah dilahirkan. Dan derita lahir, kehidupan kita dimulai sekali lagi. Dimulai dengan benih kebingungan, kemudian dimulai kembali kegelapan batin yang seperti ini. Kegelapan batin di dunia. Kita telah melupakan kehidupan lampau kita. Di kehidupan ini, berhadapan dengan banyak orang dan sebab musabab dari masa lampau, walaupun kita telah melupakannya. Tetapi ia menjadi sebuah kekuatan karma. Benih sebab ini tidak dapat kita kendalikan. Saya ingin melatih diri. Mengapa saya suka sering emosi? Mengapa kebiasaan buruk saya begitu banyak? Saya ingin belajar untuk berpenampilan agung dan berwibawa. Mengapa saya tidak dapat mengendalikan begitu banyak tabiat saya dalam berinteraksi dengan orang dan benda? Saya dengan jelas ingin menjalin jodoh baik dengan orang-orang. Mengapa sepatah kalimat saya yang tidak berhati-hati kemudian menyinggung orang lain lagi? Ini semua adalah tabiat yang terakumulasi dari kehidupan lampau. Ini menarik kita lagi hingga ke masa sekarang. Apa yang terjadi? Tahu dengan jelas bahwa itu hal baik, namun menghilang hanya dalam sebersih pikiran kita. Mengapa orang yang demikian datang berbicara dengan saya? Saya tahu jelas bahwa batin harus berhati-hati. Tidak boleh tergoda oleh mereka. Mengapa tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri? Sebersih niat pikiran telah membuat kita mengikuti dia. Ini semua adalah kekuatan tidak berwujud. Jalinan jodoh ini, hukum sebab akibat. Kamu seperti demikian di kehidupan lampau. Maka di kehidupan sekarang ini, meskipun terlahir di keluarga kaya, jika kamu tidak ada berkah untuk menikmati kekayaannya, keluarga kaya ini juga akan mengalami ketidakkekalan dan berubah. Atau kekayaan akan tetap ada, namun kondisi batin sendiri tidak dapat tetap berada di keluarga kaya ini. Kebingungan sesaat setelah membawa sebab dan kondisi dan membuat kita diusir dari keluarga ini. Kehidupan manusia di dunia terdapat berbagai macam rupa. Ada jutaan jenis sebab dan kondisi yang mengecohkan diri kita. Sebab dan kondisi ini bertemu dengan sebab dan kondisi masa lalu, sehingga kita harus bersungguh hati. Sebab dan kondisi adalah suatu kebenaran sejati, suatu prinsip kebenaran, sebuah prinsip kebenaran yang tidak terlihat, yang tidak tersentuh, mungkin juga karena tidak terlihat oleh kita. Mungkin saja, namun kita saat ini harus tahu, seketika menjadi kabur akan sebab musabab dalam kehidupan sebelumnya. Inilah penderitaan dari kelahiran. Benih kebingungan kemudian dimulai kembali. Benih kebingungan kita lagi-lagi pada saat ini dibentuk kembali. Benih di masa lampau sudah menciptakan sebab dan akibat yang sangat banyak, sehingga menarik kita ke dalam rumah tangga ini. Mengapa kita dapat datang dalam rumah tangga ini? Kita juga tidak tahu. Jika harus dijelaskan, ini telah menyayat hati. Sama seperti saat ini, ada yang sakit parah, berhasil sadar. Setelah diselamatkan ke rumah sakit, namun dirinya kehilangan ingatan, tidak mengenali orang. Semuanya sudah lupa. Juga ada yang seperti ini.
Kehidupan kita sama seperti demikian, merasakan saat-saat penuh penderitaan. Lalu, setelah melewatinya, kemudian sudah tidak ingat. Namun, karena jalinan jodoh, pasangan orang tua ini, jodoh ayah dan ibu sudah datang di kehidupan ini. Oleh karena itu, kehidupan ini mulai ditentukan, kembali menderita lagi. Menderita di mana? Kebingungan. Karena benih kebingungan, demikian benih ini dimulai lagi. Jalinan jodoh kita, benih jodoh. Dulu adalah demikian menjalin kita, membuat kita dalam kebingungan. Adalah karena benih dan kondisi itu demikian bingung lagi. Ini mungkin semuanya mendengarkannya, juga tidak berdaya memahaminya. Akan tetapi, tetap harus dengar. Setelah didengar baik-baik, pergi merenungkan satu kehidupan manusia. Dalam kandungan, kita juga tidak tahu mau keluar di tempat yang mana memutar. Ibu menderita, anak juga tidak mudah. Begitu mau putar balik, baru mampu meninggalkan rahim ibu, baru mampu keluar sampai di luar. Semua yang di luar, cobaan besar, angin, pisau, air mendidih, demikian menggulungnya, juga pisau, memotongnya. Ini adalah sangat menderita. Seluruh saraf tubuhnya adalah demikian menderita. Keseluruhan baru mulai bergerak. Tangisan pertama adalah bekerjanya seluruh syaraf. Bisa tahu merasakan. Demikian mulai. Seharusnya adalah demikian. Semuanya pelan-pelan pergi. Pikiran perlahan menghayati. Naskah sutra terdahulu harus bersungguh hati. Pada padang belantara, tempat yang sempit dan berbahaya, terdapat singa, gajah, harimau, serigala, banteng, kerbau dan lainnya. Dengan mencium aroma, dapat tahu di mana semuanya berada. Sekiranya ada seorang wanita sedang hamil, belum diketahui apakah lelaki atau perempuan, apakah tiada akar kebajikan atau bukan manusia. Dengan mencium aroma, dapat mengetahui semuanya. Sutra Teratai, bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Setelah membaca bagian sutra ini, seharusnya kita bisa mengingatnya. Selanjutnya, naskah sutra mengatakan, dengan kemampuan untuk mencium aroma, dapat mengetahui masa awal kehamilan, apakah akan berhasil atau tidak, apakah akan melahirkan seorang anak penuh berkah dengan aman dan bahagia. Dengan kemampuan untuk mencium aroma, dapat mengetahui apa yang dipikirkan oleh kaum pria dan kaum wanita, nafsu keinginan yang ternoda, kebodohan dan kebencian dari mereka, juga mengetahui siapa yang memupuk kebajikan. Sutra Teratai, bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Kita dapat melihat di dalam naskah sutra ini bahwa dengan kemampuan untuk mencium aroma dapat mengetahui masa awal kehamilan. Masa awal kehamilan yakni adalah bagaimana proses terjadinya janin awal dari nama rupa. Sebelum nama rupa, terdapat praktek dan kesadaran, yakni pada masa lalu. Demikianlah awal kehidupan. Orang tua juga dimulai dengan demikian. Sehingga pada masa lampau, kita juga memiliki awal yang seperti demikian. Sebab karma dan buah penderitaan yang telah kita ciptakan, tua, sakit, mati,
meninggalkan kehidupan lampau dan terlahir pada kehidupan sekarang. Kemanakah kita pergi setelah meninggal? Yakni terlahir pada tempat ini. Bagaimana dengan orang tua kita? Juga memiliki kebodohan batin dan bentuk-bentuk karma, kesadaran. Demikianlah. Nama rupa terhubung dengan 6 organ indera. Demikianlah orang tua kita berhubungan, persatuan antara sperma ayah dan sel telur ibu. Demikian menjadi sebuah bentuk masa awal kehamilan. Berkata, saya hamil. Akan tetapi, jadi atau tidak jadi? Ketika janin ini berada di dalam rahim seorang ibu, sebagaimana ibu bersusah payah mengandung, sang janin terbentuk secara perlahan. Prosesnya juga sangat sulit. Bisa atau tidak bisa terbentuk dengan jalinan jodoh yang cukup atau tidak cukup. Jika jalinan jodohnya tidak mencukupi, maka hanya jalinan jodoh transisi. Dengan demikian, maka tidak akan jadi jalinan jodoh yang cukup. Sebab dan kondisi matang, maka akan terjadi tanpa jalinan jodoh. Maka kehamilan akan berhenti. Dengan adanya jalinan jodoh, maka akan terjadi. Jadi, apakah akan melahirkan seorang anak penuh berkah dengan aman dan bahagia? Semua orang jika membicarakan tentang memiliki anak, selamat ya, mantumu sudah hamil. Yang menjadi seorang ayah dengan gembira mengatakan, saya akan menjadi seorang ayah. Sepertinya sangat gembira dan penuh harapan. Yang diharapkan seorang ibu adalah anak ini terlahir dengan perilaku baik dan bisa sangat sukses, sehingga semua orang penuh dengan harapan. Jadi, dengan kemampuan untuk mencium aroma, dapat mengetahui apa yang dipikirkan oleh kaum pria dan kaum wanita. Sebenarnya, orang yang ada melatih diri lebih kurang bisa tahu orang ini yang hamil ini, yang dalam kandungannya mestinya adalah wanita atau pria. Pria atau wanita, karena kehidupan lampaunya seharusnya ada proses yang seperti ini. Dan seperti ini datang karena ada jalinan jodoh dengan orang tua. Tahu akan sebab dan kondisi dia di masa lalu seperti ini, lebih kurang bisa tahu. Jadi, nafsu keinginan yang ternoda, kebodohan dan kebencian dari mereka, juga mengetahui siapa yang memupuk kebajikan masa lalu anak ini. Ada nafsu keinginan yang ternoda, seperti apa dengan orang tua. Ada keserakahan, kebencian, dan kebodohan yang seperti apa. Hubungan yang pernah saling terjalin ketika ada jodoh dengan sepasang orang tua ini. Apakah datang untuk membalas budi atau menagih hutang? Ini semua lebih kurang di saat ini sudah diketahui. Ini semua orang harus dengan sungguh hati menghayatinya. Dengan kemampuan untuk mencium aroma, dapat mengetahui masa awal kehamilan. Apakah akan berhasil atau tidak? Apakah akan melahirkan seorang anak penuh berkah dengan aman dan bahagia? Dengan kemampuan untuk mencium aroma, dapat mengetahui pikiran yang dibangkitkan pada masa awal ini, apakah baik atau buruk. Apakah kehamilan akan berhasil atau gagal? Dengan kemampuan untuk mencium aroma, dapat mengetahui kondisi keberadaannya. Dengan kemampuan untuk mencium aroma, dapat mengetahui pikiran yang dibangkitkan pada masa awal ini. Mengapa pada waktu itu kita bisa sampai di sini? Mengapa
kita bertemu dengan keluarga ini? Kita sendiri tidak tahu, namun para praktisi spiritual memahami bahwa ketika seorang ibu mengandung, hampir bisa dipastikan mereka sudah memiliki pemahaman tentang bagaimana anak tersebut akan datang. Oleh karena itu, dikatakan mengetahui pikiran yang dibangkitkan pada masa ini. Maka, pada saat itulah, ketika sebab dan kondisi bertemu, apakah baik atau buruk? Apakah kehamilan akan berhasil atau gagal? Dengan kemampuan untuk mencium aroma, dapat mengetahui kondisi keberadaannya. Mereka tahu masa depan setelah mereka masuk ke dalam keluarga mereka dengan cara ini. Mereka bisa memahami hal ini hanya dengan mendeteksi bau. Mereka bisa mengerti dari aroma saja apakah orang tersebut sedang hamil atau tidak, dan apakah akan melahirkan anak. Tahu bagaimana sebab dan kondisi baik. Jika mencukupi, tentu akan berhasil. Tidak mencukupi, akan mengalami kegagalan. Cukup atau tidak, tergantung pada sebersit niat pikiran. Hendaknya menegakkan kebajikan, menciptakan berkah, dan giat membina diri. Sebab karma buruk akan membawa bahaya, sedangkan karma baik akan memberikan kedamaian dan kebahagiaan. Sebersit pikiran baik sebagai benih akan melahirkan anak penuh berkah. Tahu bagaimana sebab dan kondisi baik. Jika mencukupi, tentu akan berhasil. Sebab dan kondisi ini telah selesai dan mencukupi. Di bagian naskah sutra sebelumnya dikatakan, apakah akan berhasil atau tidak? Ini karena sebab dan kondisi telah mencukupi, maka akan berhasil. Tidak mencukupi, akan mengalami kegagalan. Sebab dan kondisi tidak cukup, tidak berhasil, maka akan mengalami kegagalan. Bisa atau tidaknya kehamilan tergantung sebab dan kondisi. Cukup atau tidak tergantung pada sebersit niat pikiran. Ingin bersatu dengan sepasang orang tua ini, niat pikiran itu, sebersit niat pikiran itu. Apakah sebab dan kondisi sudah cukup? Tergantung sebersit niat pikiran ini. Oleh karena itu, hendaknya menegakkan kebajikan, menciptakan berkah, dan giat membina diri. Jika ada orang yang telah menegakkan kebajikan dan menciptakan berkah dan giat membina diri, maka dia ditakdirkan untuk datang lahir dengan selamat. Kehamilannya berhasil, datang untuk membalas budi baik orang tua. Jadi, apakah karma buruk akan membawa bahaya? Jika karma buruk di masa lalu memiliki dendam terhadap sepasangan orang tua ini, maka dia datang untuk membalas, yakni datang untuk menagih hutang, membalas dendam, berarti mengandung dengan karma kebencian. Namun, di mana lalu ada pertemuan sebab dan kondisi yang buruk? Seperti apa? Setelah anak ini dilahirkan, juga akan lupa. Tubuh diiris oleh pisau angin, menyayat hati. Dengan demikian, semua kesakitan telah lupa. Namun, di masa depan, terhadap keluarga ini, terhadap anak ini, kehidupan masa depan anak ini bergantung pada karma yang telah diciptakan di masa lampau. Jadi, kebaikan anak lahir dengan selamat. Satu benih kebaikan akan melahirkan anak berkah. Jadi, seiring dikatakan, wanita hamil harus memulai pendidikan parental pada anak. Ibunya hamil. Sifat ibu bisa berubah, sama seperti Sariputra. Ibu ini juga tidak menyadarinya. Sifat itu telah melunak. Kebijaksanaannya juga semakin bertambah. Kisahnya seperti ini.
juga ada hamilnya sangat lancar, dan ibunya juga sangat lemah lembut. Sifat seperti ini telah berubah. Ada yang telah hamil, ibunya selalu marah. Sangat banyak ketidakpuasan. Semua selama masa kehamilan ini. Mau bagaimanapun, setelah hamil, harus selalu memberikan pendidikan prenatal. Ada jalinan jodoh, apapun di masa lampau. Di tengah pendidikan prenatal, pelan-pelan bisa membiarkannya menyesuaikan pikirannya pelan-pelan. Maka dari itu, pendidikan prenatal sangat penting. Dengan kemampuan untuk mencium aroma, dapat mengetahui apa yang dipikirkan oleh kaum pria dan kaum wanita, nafsu keinginan yang ternoda, kebodohan dan kebencian mereka, juga mengetahui siapa yang memupuk kebajikan pada masa awal kehamilan. Belum diketahui apakah berjenis kelamin lelaki atau perempuan. Lelaki adalah keras dan gigih, selalu ingin menjadi yang terbaik, banyak akal, tegas dan berani. Perempuan lemah lembut, teliti, bijak dan penuh pengertian. Dengan kemampuan untuk mencium aroma, dapat mengetahui apa yang dipikirkan oleh kaum pria dan kaum wanita. Nafsu keinginan yang ternoda, kebodohan dan kebencian dari mereka, juga mengetahui siapa yang memupuk kebajikan. Dengan demikian, selama kehamilan, ibu dan anak harus merawat hubungan yang dekat, merawat sebab dan kondisi yang baik. Apakah bisa melahirkan anak yang penuh berkah? Ini harus kita lihat sebab di masa lampau dan kondisi di masa sekarang. Kondisi sekarang, anak di dalam perut sudah mulai menjalin jodoh baik dengannya, agar bisa menerima pendidikan yang baik. Pada masa awal kehamilan, belum diketahui apakah berjenis kelamin lelaki atau perempuan. Pada masa awal kehamilan, apakah berjenis kelamin lelaki atau perempuan masih belum diketahui. Pada masa lampau, sekarang teknologi sudah canggih. Itu mungkin melalui pemeriksaan apakah berjenis kelamin lelaki atau perempuan. Lelaki adalah keras dan gigih, sangat keras, selalu menjadi yang terbaik, banyak akal, tegas dan berani. Ini adalah sifat lelaki pada masa kehamilan. Sudah mulai sangat keras. Setelah dilahirkan, mereka terus mengembangkan kepribadian lelaki. Makin lama makin keras, gigih dan selalu ingin menjadi yang terbaik dan lainnya. Mereka bijak, banyak akal. Mereka tahu apa yang harus dilakukannya. Mereka menjalankan bisnis besar. Kebanyakan lelaki yang berusaha keras di luar, mereka memiliki akal untuk merencanakan dan melaksanakan apa yang benar untuk dilakukan. Jadi, sekarang mereka disebut wirausahawan. Mereka merencanakan bagaimana untuk mengembangkan bisnisnya, mencari nafkah dan berdagang. Ini semua lelaki lebih kuat. Bagaimana dengan perempuan? Mereka lemah lembut, teliti, bijak dan penuh pengertian, lebih teliti dan lembut, baik dalam sikap, bentuk, maupun pola pikiran. Jadi, mereka bijak dan penuh pengertian. Mereka lebih bijaksana dan lebih mungkin memiliki hati seorang ibu. Hati seorang ibu, walaupun betapa jahat anaknya, ketika bisa berpengertian. Inilah kewelas asihan seorang ibu, sehingga mereka bisa berpengertian. Oleh karena itu, perempuan lebih lemah lembut, teliti, bijak, dan penuh pengertian. Lemah lembut, teliti,
bijak dan penuh pengertian ini semua lebih menonjol pada perempuan. Dengan melihat apa yang dilakukan, akan tahu akan isi pikirannya, dikotori oleh nafsu keinginan, akan muncul keserakahan. Amarah akan mendatangkan kebencian dan keraguan. Orang yang memiliki 3 racun batin ini bukanlah pemupuk kebajikan. Orang yang bebas dari 3 racun batin ini baru merupakan seorang praktisi, lemah lembut, baik dan patuh dalam karma tubuh dan karma ucapan, dapat menaklukkan dan menghapus segala perbuatan jahat. Dengan melihat apa yang dilakukan, akan tahu akan isi pikirannya. Sekedar melihat, sudah dapat mengetahui sifat seseorang, jika pada kehidupan yang lalu, sekarang atau yang akan datang, dikotori oleh nafsu keinginan, akan munculkan keserakahan. Dengan hanya melihat orang tersebut, ini sudah tercemar nafsu keinginan, yaitu keserakahan. Amarah akan mendatangkan kebencian dan keraguan, akan menunjukkan keserakahan. Kebencian dan keraguan memiliki 3 racun, yaitu tidak memupuk kebajikan. Akan sulit untuk mengajak orang ini memupuk kebajikan, maka bukanlah pemupuk kebajikan. Orang yang bebas dari 3 racun batin ini akan dapat memupuk kebajikan. Yang memiliki 3 racun ini tidak bisa memupuk kebajikan karena memiliki 3 racun. Jadi sangat sulit membina diri. Memupuk kebajikan harus dengan bersumbangsi. Dia bukan saja tidak bersumbangsi, malah serakah. Maka 3 racun ini mendatangkan banyak sekali karma buruk. Jika tidak ada lagi 3 racun ini, orang yang bebas dari 3 racun batin ini adalah praktisi yang memiliki 3 racun. Adalah orang yang tidak memupuk kebajikan. Orang yang bebas dari 3 racun adalah praktisi. Anda harus jelas. Lemah lembut. Lemah lembut adalah baik dan patuh dalam karma tubuh dan karma ucapan. Mampu dapat menaklukkan dan menghapus segala perbuatan jahat. Jika kita lembut dan patuh, baik ucapan maupun tindakan, dalam menghadapi segala situasi, maka ketika menghadapi kondisi yang bertentangan dengan keinginan, akan mempunyai cara untuk menaklukkannya. Kita dapat mengeliminasi kata-kata kasar dan perlakuan buruk. Demikianlah orang yang ada melatih diri pada kehidupan sebelumnya. Dia adalah orang yang baik. Ini yang disebut dengan kebajikan. Ketika manusia memasuki kandungan ibu dan menetap di dalam perut ibu, terjepit dan tergantung terbalik, mendatangkan rasa sakit yang tak terhingga, hingga ketika keluar dari kandungan ibu, seakan tubuh ditusuk angin panas, seakan menginjak di atas pedang, tanpa sadar berteriak keras, seketika menjadi kabur, akan sebab musabab dalam kehidupan sebelumnya. Inilah penderitaan dari kelahiran. Ketika kita manusia mulai memasuki kandungan ibu, yaitu menetap di dalam perut ibu, terjepit dan tergantung terbalik, mendatangkan rasa sakit yang tak terhingga. Ini tadi sudah dibahas, sangat menderita, hingga ketika keluar dari kandungan ibu, demikian seakan tubuh ditusuk angin panas, seakan menginjak di atas pedang, tanpa sadar berteriak keras, sehingga menjadi kabur akan sebab musabab dalam kehidupan sebelumnya. Kembali menjelaskan sekali lagi kepada kita semua, ketika menjadi kabur, yaitu pada saat itu segala hal di kehidupan masa lalu terlupakan,
rasa sakit sebelumnya, semuanya terlupakan. Inilah penderitaan dari kelahiran. Kita melupakan masa lampau seperti ini. Oleh karena itu, kita mulai dari awal lagi menghadapi masyarakat. Sebab akibat derita pada masa lampau, sekarang ditarik ke sini, di dalam kebingungan. Tidak dapat kita kendalikan. Kehidupan manusia ini ceroboh. Kebingungan, jadi semuanya harus dengan kesungguhan hati. Dengan bersungguh hati pada naskah sutra bagian ini, apakah kita ada hubungan dengan hidung? Adalah. Ini juga merupakan atmosfer manusia. Oleh karena itu, Anda bisa mengetahuinya dengan menciumnya menggunakan akar hidung. Hidung sering dikatakan, sepertinya bisa mencium suasana seperti apa itu. Betul, dari kehamilan. Anda bisa mencium bau kehamilan ini. Bentuk ibu ini, suasananya lebih kurang dapat memahaminya. Ini dinamakan memprediksi. Dapat memprediksi apakah itu anak laki-laki, anak perempuan, atau anak penuh berkah, ataupun membawa anak yang membawa kehancuran bagi keluarga. Ini tidak diketahui, maka ketidakpastian ini terjadi karena ketidaktahuan kita. Semua orang sendiri tidak tahu apapun tentang kehidupan sekarang ini. Kita tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi setelah hari ini. Inilah kehidupan kita, selalu berada pada ketidaktahuan, pada kerisauan. Ketidaktahuan ini yang dihadapi setiap hari adalah kerisauan. Proses setiap hari adalah ketidaktahuan. Telah terlupakan. Masalah semalam tiada satupun yang bisa diperoleh, yang diingat, teringat, tetapi semua tidak ada lagi. Hendaknya mengambil panorama semalam, tiada lagi. Walau terambil fotonya, itu adalah khayalan, ilusi. Sehingga ilusi sebenarnya semuanya adalah kosong. Yang berlalu telah berlalu. Walau dikatakan teknologi sekarang sangat maju, yang dapat diambil gambarnya, itu bukanlah yang sebenarnya. Itu adalah ilusi. Kita sebenarnya berada di sini. Ilusi ada di sana. Sehingga juga sama. Dengan kita tiada hubungannya. Inilah dunia. Apa yang dimaksud ketidaktahuan? Apa yang dimaksud keberadaan yang menakjubkan? Keberadaan menakjubkan, sifat hakiki yang demikian adanya. Ketidaktahuan, kebodohan masa lampau, bagaimana melewatinya. Ini terus menjalin hubungan yang rumit dan tidak jelas. Hanya mengetahui dan memahami dengan baik. Meyakini, memahami secara mendalam. Kebenaran sejati tiada esensi. Kita baru ada cara untuk memahami perpaduan yang menakjubkan dari segala sesuatu tubuh kita. Juga adalah satu perpaduan yang menakjubkan. Berbagai rupa. Ada perpaduan yang sangat halus, sehingga semua harus bersungguh hati, teliti, bersungguh hati, baik-baik merenungkan, sehingga harus senantiasa bersungguh hati.